Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairunisa dengan NIM 190103088 kelas 5D jurusan Tadris Matematika dari Universitas Islam Negeri Mataram. Melalui video ini, saya ingin memenuhi tugas saya yaitu UTS dari video 1 sampai dengan video 4 yaitu keempat materi. Dengan mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Matematika, dosen pengampu Erpin Effendi MPD. Langsung saja untuk materi yang pertama kita membahas tentang pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran matematika pada prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama yaitu pengukuran. Pengukuran diartikan sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu kejadian, gejala, peristiwa, atau benda, sehingga hasil pengukuran selalu berupa angka. Nah, berdasarkan pendapat para ahli Ratnawulan 2006 menyimpulkan bahwa pengukuran adalah kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran diperlukan untuk menentukan fakta kuantitatif yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu. Hal ini terdapat pada prinsip-prinsip Al-Quran dalam surat Al-Qamar ayat 49 yang artinya kami menciptakan segala sesuatu dengan ukurannya. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang penilaian. Penilaian adalah istilah umum yang mencakup semua metode yang digunakan untuk menilai hasil tes siswa. Pada tahun 1995, Masjid Jo menyatakan bahwa penilaian adalah suatu kegiatan membandingkan hasil pengukuran sifat suatu objek dengan suatu acuan yang relevan. Hal ini terdapat dalam prinsip hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab yang artinya hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap. Nah, selanjutnya kita membahas tentang evaluasi. Evaluasi ini adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi terkait sejauh mana keberhasilan atau kelemahan suatu program yang dicapai sebelumnya. Hal ini terdapat dalam prinsip Al-Quran Al-Isra ayat 14 yang artinya bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini menghisap pada dirimu. Nah, di sini ada 4 fungsi, ada 3 fungsi. Yang pertama sebagai alat seleksi, dan yang kedua sebagai alat penempatan, dan yang ketiga sebagai alat diagnostik. Kemudian selanjutnya hubungan antara penilaian, pengukuran, dan evaluasi pembelajaran matematika ini ada 4. Sudah tertera di sini, langsung dibaca saja ya teman-teman. Secara umum hubungan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi itu yaitu deskripsi kuantitatif peserta didik, pengukuran yang ditetapkan dengan penentuan nilai. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang materi kedua yaitu fungsi, tujuan, kedudukan, prosedur, dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Langsung saja yang pertama kita bahas tentang fungsi evaluasi. Untuk mengetahui tingkat penguasaan atau pemahaman seseorang terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, untuk mengetahui kesulitan atau rintangan yang dihadapi oleh seseorang dalam kegiatan sehingga dengan diadakan evaluasi dapat membantu memecahkan masalah dan kesulitan yang dihadapi. Berikut ada 4 fungsi. Yang pertama, fungsi selektif. Fungsi selektif ini yaitu fungsi yang dapat menyeleksi seseorang apakah memiliki kompetensi dan standar yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, fungsi diagnosa. Fungsi diagnosa ini bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang. Kemudian yang ketiga, fungsi penempatan. Fungsi penempatan ini bertujuan untuk mengetahui di mana posisi terbaik seseorang karyawan dalam bidang perusahaan. Kemudian yang terakhir, fungsi pengukuran keberhasilan. Ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan seseorang. Nah, selanjutnya ada tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi ini adalah untuk membuat
perbaikan agar pekerjaan selesai sesuai dengan rencana. Nah, tujuan evaluasi akan memberikan hasil yang berguna untuk perencanaan lanjutan yang diperbaiki kekurangan dan kendala. Nah, adapun di sini ada 4 tujuan yang sudah tertera di sini. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang kedudukan. Kedudukan evaluasi dalam kegiatan belajar mengajar berada sebelum, selama, dan sesudah kegiatan berlangsung. Nah, sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung, evaluasi dilakukan oleh pihak sekolah sekaligus terutama guru. Nah, hal-hal ini dievaluasi diantaranya meliputi calon siswa mengenai usia kematangan kognitif. Nah, selanjutnya kita membahas tentang prosedur. Nah, prosedur evaluasi terdiri dari perencanaan, pengumpulan data, analisis data, verifikasi data, dan penafsiran. Nah, tahap perencanaan meliputi kegiatan merumuskan tujuan evaluasi yang akan dilaksanakan, metode evaluasi yang akan dipakai, menyusun alat evaluasi yang akan digunakan, menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan. Nah, pertanyaan atau keputusan yang diungkapkan dengan kata-kata misalnya baik, cukup, buruk, tinggi, rendah, lulus, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita membahas tentang ruang lingkup evaluasi. Objek evaluasi adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan evaluasi, yaitu ada 3. Yang pertama, masukan input. Masukan input ini yaitu sebuah calon siswa yang akan dibentuk menjadi manusia dewasa yang berpribadi utuh. Nah, ada 4, yaitu kemampuan, kepribadian, sikap, dan inteligensi. Dan yang kedua yaitu proses. Proses ini berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Kemudian yang ketiga yaitu keluaran input. Nah, keluaran input ini yaitu suatu lulusan jenjang pendidikan tertentu. Sekarang kita membahas tentang materi yang ketiga yaitu penilaian auntetik dan auntetik tingkatan kognitif, LOTS, MOS, dan HOS. Langsung saja kita membahas tentang penilaian auntetik. Adalah istilah yang diciptakan untuk menjelaskan berbagai metode penilaian alternatif yang memungkinkan siswa dapat mendemonstrasikan kemampuan dalam menyelesaikan masalah sekaligus mengekspresikan pengetahuan dan keterampilan dengan cara mensimulasikan situasi yang dapat ditemui di dalam dunia nyata di luar lingkungan sekolah. Nah, di situ ada 3 tujuan. Nah, kemudian kita masuk ke tingkatan cognitive loads atau dikatakan lower order thinking skill, yang itu merupakan keterampilan berpikir fungsional di mana informasi diperoleh melalui mengcopy, meniru, mengikuti peraturan-peraturan dan pengarahan-pengarahan. Kemudian HOTS ini bisa dikatakan higher order thinking skill, yaitu terdiri dari 2 keterampilan berpikir, yaitu keterampilan berpikir kritis dan keterampilan berpikir kreatif. Kemudian MOS atau middle order thinking skill, yang merupakan keterampilan berpikir ketika di mana informasi digunakan untuk mengkategorisasikan, mengurutkan, mempolakan, menghitung, menghubungkan sebab dan akibat, mempresentasikan, dan menyimpulkan. Nah, kemudian kita sudah membahas tentang materi 1, 2, dan 3. Kemudian kita membahas materi keempat, yaitu tentang karakteristik soal HOS dan contoh soal. Sebelum kita memasuki ke karakteristik soal HOS, kita harus tahu apa itu HOS. HOS itu higher order thinking skill, diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk berpikir tingkat tinggi. Nah, di sini ada bentuk soal HOS. Bentuk soal HOS ini yang ada 4. Yang pertama pertanyaan dan jawaban. Yang kedua eksplorasi dan analisis. Yang ketiga penalaran. Dan yang keempat penilaian, mengkritis, dan menginterpretasikan. Kemudian ada tipe-tipe soal HOS. Ada 5, yaitu yang pertama pilihan ganda. Yang kedua isian singkat. Yang ketiga esai. Yang keempat unjuk kerja. Yang kelima portofolio. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal tentang tingkatan SMP. Nah,
Sebelumnya kita harus tahu konsep sisanya seperti apa. Kita misalkan ini 39 bagi 3. Nah, sisanya itu 3. Jadi bilangan terbesar yang dapat membagi itu adalah yang ditanya. Nah, di situ ditanyakan itu X. Berapa bilangan X itu? Jadi konsepnya adalah sebuah bilangan 39 dibagi dengan suatu bilangan X yang artinya kelebihan atau lebih 3. Nah, sekarang lanjut ke jawabannya. Dari soal tersebut kita masing-masing kurangkan, yaitu 39 kurang 3, 53 kurang 5, dan 62 dikurangi 2. Nah, 39 dikurang 3 hasilnya 36. Nah, 53 dikurang 5 hasilnya 48. Nah, 62 dikurang 2 sama dengan 60. Sekarang kita lihat ke pemfaktoran. Kita hanya mencari FPB-nya saja. Kemudian pemfaktoran 36 itu 2, 18, 2, 9, 3, 3, dan 3 ke 1. Nah, kemudian pemfaktoran 48. 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, dan 1. Kemudian pemfaktoran 60. 2, 30, 2, 15, 3, 5, dan 5, 1. Sekarang kita cari faktor primanya. Faktor prima dari 36 itu 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, kemudian 48 itu 2 pangkat 4 dikali 3. Kemudian yang 60 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, sekarang kita dapat ditentukan cari bilangan yang sama yang paling pangkat yang paling terkecil. Jadi FPB-nya itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 4 dikali 3 sama dengan hasilnya adalah 12. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangannya atau kekeliruannya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.